Oke, kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin memberikan kesempatan ke Ibu Ika Idris, dosen kebijakan publik Monash University Indonesia. Ibu, oke, jadi gimana sambil sebelum tanya saya langsung kasih lihat dulu ke pemirsa ya. Ini kita transparan saja soal gaji atau pendapatan dari PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Dari kisaran 1,5 sampai di kisaran 5,9. Ini baru gaji pokok ya. Nah, komponennya itu apa saja? Ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga istri 10% dan anak 2% dari gaji pokok, ada tunjangan jabatan, fungsional, beras dalam bentuk uang sebanyak 10 kg per orang, dan tunjangan pajak. Oke, Ibu Ika silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya sebelum poin yang sudah saya siapkan, saya sebenarnya mau menambahkan yang tadi. Karena dari tadi saya merasa ini kasihan banget Gen Z sama milenial gitu ya. Nah ini kalau ada teman-teman Gen Z atau milenial di rumah, tenang, ini saya belain. Jadi gini, salah satu juga tadi sudah disebutkan sama Shirley, tapi menurut saya ada satu yang penting juga, dan ini hasil riset dari School of Management gitu ya. Itu adalah mereka ini value for feedback. Jadi mereka ini ingin terus mendapatkan feedback. Millennials ingin frequent feedback. Kalau Gen Z ingin constant feedback. Gitu ya. Artinya apa? Mereka membutuhkan transparansi. Yang kita tahu kalau kita kerja di birokrasi banyak banget daerah abu-abu gitu ya. Iyanya iya apa enggak gitu kan. Tolong disiapkan, ini saya siapkan semua atau gimana. Jadi selain yang tadi menurut saya ini juga perlu diperbaiki transparansi kalau memang mau menarik generasi yang itu. Nah yang kedua ini tadi saya juga melihat sebenarnya gini, kesulitan untuk merekrut pegawai negeri itu sebenarnya bukan cuma dialami di Indonesia aja gitu ya. Cuma perbedaannya apa, ini kan kalau kita sistem perekrutan itu kan hiring sama retain kan, menjaga. Jadi di attract sama retain. Nah, kalau kita lihat narasi misalnya di Australia, di New Zealand gitu ya, atau di Amerika, yang dikedepankan itu adalah value-nya. Value kalau dia jadi ASN atau public service. Di kita udah ada ya kan calon mantu idaman mertua gitu ya segala macam. Tapi yang di sana sebenarnya value-nya apa yang akan dia berikan untuk orang lain, public service. Jadi public value-nya itu ditingkatkan dalam proses attract itu tadi gitu ya. Nah cuma gini, dari tadi Pak Alex, Mbak Devi gitu ya sudah bilang ini kecil banget 0,1% tambah 400 orang itu 0,4% gitu ya. Tapi gini, bisa nggak sih kita dapat data, ini kan sebenarnya cuma gunung es. Bisa nggak atau pernah nggak sih sebenarnya BKN itu ngeluarin data orang yang udah jadi ASN tapi mau berhenti. Banyak tuh gitu ya saya yakin. Jadi artinya apa? Terjadi di demotivasi. Nah yang harus kita lakukan adalah perbaikan implementasi sistem merit. Udah bagus banget apa yang dirancang sama Kemenpan RB gitu ya. Tapi implementasinya seperti apa? Saya mencatat setidaknya ada masalah. Pertama dari tadi kita ngomong masalah gaji. Tentu ini harus diperbaiki. Remunerasi. Di mana-mana kita tahu masih timpang. Pertama gini, ASN itu diharapkan untuk menjadi profesional. Harus kompetitif dong, berarti kompetitif bukan antara pemerintah sama swasta. Kompetitif juga antar kelembagaan negara yang lain. Kita tahu ada istilah Kementerian Sultan gitu kan. Yang tukinnya itu jauh lebih besar dibandingkan kementerian lembaga yang gak sultan gitu ya. Lalu belum antar provinsi, belum lagi misalnya antar wilayah yang berdekatan gitu ya. Atau belum antara eselon yang tinggi dan yang lain, itu ada ketimpangan itu. Yang kedua, saya melihat ada career path yang kurang jelas ya. Apalagi sekarang itu dihilangkan kan eselon 3 dan eselon 4. Padahal dulu jelas nih mereka akan jadi ASN berapa tahun, sekolah berapa tahun gitu ya, balik nanti dia akan dapat eselon 4, eselon 3, ini udah hilangkan. Jadi yang di tengah ini banyak yang demotivasi, itu dia mau apa sih abis ini gitu ya. Terus belum lagi kita melihat adanya misalnya jabatan fungsional terlalu kaku gitu ya. Kadang-kadang misalnya dia punya keahlian di bagian keuangan.
Tapi harus di situ aja. Kenapa sih dia misalnya nggak bisa pindah ke bagian analisis kebijakan publik gitu kan? Misalnya di situ memang masih dibutuhkan kompetensinya. Lalu misalnya penempatan tugas atau misalnya penempatan di wilayah yang lain. Nah yang terakhir yang menurut saya juga penting adalah peluang promosi yang bebas KKN. Ya, ini jauh sudah lebih baik. Tapi masih ada gitu ya, masih ada misalnya kalau dia ASN, mertuanya juga ASN, bagus posisinya, lancar tuh jalannya gitu ya. Nah itu masih, jadi selain kita memikirkan yang sedikit itu tadi, ini harusnya dipikirkan juga yang di tengah ini, itu mau seperti apa gitu ya. Itu dari saya. Satu lagi terakhir, saya mau menyoroti, karena di sini Gen Z sama milenial, mereka banyak mendapatkan informasi dari media sosial. Saya melihat ada narasi-narasi di media sosial itu sebenarnya bukan menyesatkan, tapi menimbulkan persepsi yang salah. Sekarang gini, ASN ini kan indikator kinerjanya masuk nih, engagement media sosial. Ya kan mereka bikin media sosial di mana-mana. Salah satu yang ditonjolkan adalah kompetensi organisasi dan kompetensi individu. Kompetensi individu apa yang mereka kerjakan dong gitu. Tapi saya melihat banyak influencer ASN gitu ya, yang informasinya tuh tidak pada value dia melayani, tapi misalnya gini, jadi ASN enak, SK bisa disekolahin di bank, karena biasanya ASN memang punya akses yang lebih baik ke perbankan gitu kan, tapi kan informasi-informasi itu kan menyesatkan gitu loh, padahal apa yang terjadi sebenarnya itu tidak ditonjolkan. Di satu sisi bisa dimaklumi karena kan mereka mau membangun reputasi ASN di media sosial. Tapi ketika itu terus menerus diceritakan lama-lama juga kayaknya asik nih jadi ASN. Daftar tahu-tahu zong. With the wrong reasons, jadi alasannya tidak tepat. Ada yang menanggapi? Betul. Oke, silakan Livi. Ya, menurut hemat saya menjadi PNS tuh nggak zong kok. Satu, kenapa? Karena kalau bicara transparan justru menjadi PNS dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang jelas PNS itu lebih clear. Orang sudah tahu gaji akan berapa, tukin akan berapa, per 4 tahun ada kenaikan. Justru kalau kita lihat perusahaan-perusahaan swasta yang disebut dengan gaji itu prediksi. Itu kan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi swasta lainnya yang memprediksi kalau Anda kerja di perusahaan X, Y, Z, maka kira-kira gaji Anda segini. Belum tentu. Karena faktanya di dunia sekarang, kalau tadi menarik yang beliau sampaikan, bisa jadi juga memang harus dibuka oleh Pak Alex dan teman-teman di Kemenpan, bahwa berapa sih yang mau keluar, tapi justru sebenarnya memang apa yang disampaikan itu bukan hanya sekedar pencitraan. Karena begini, ketika Anda jadi PNS, gaji pokok tadi yang disampaikan, yang diperlihatkan itu kan gaji pokok. Belum tunjangan kinerja. Dan sekarang di pemerintahan yang sekarang tuh sudah seperti swasta mekanismenya. Kalau Anda tidak lagi produktif, maka ya jelas Anda nggak dapat tunjangan kinerja itu. Memang ada beberapa hal poin yang tadi yang beliau sampaikan juga baik untuk menjadi otokritik ke dalam gitu ya. Yang perlu disempurnakan, tapi juga tidak seperti yang dibayangkan tadi, bahwa kalau PNS pasti KKN. Tadi kan beliau mengatakan, kalau ibunya ini nanti anaknya itu. Menurut saya harus hati-hati, karena sekarang kalau dulu ada stigma bahwa kalau jadi PNS itu main Zuma. Bagaimana mau main Zuma kalau Anda sekarang diukur dengan tukin. Tukin itu jelas kok sekarang dan menurut hemat saya sudah sama dengan swasta gitu ya. Dan bicara tadi kenapa saya mempermasalahkan 0,1% kok kita malah sibuk ke situ. Padahal faktanya di swasta baik itu di Indonesia maupun di luar angka orang yang keluar tuh tinggi. Hati-hati karena memang tadi kita punya PR membenahi mental generasi ini. Bukan saya generasi milenial gitu ya. Jadi apa namanya saya tahu persis gitu, bahkan sampai ada lelucon gitu kan. Wah generasi ini generasi BPJS, apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang menarik gitu, artinya rasa bersyukur dengan adanya pekerjaan, lalu kemudian kesabaran untuk meniti karir, sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang layak, itu perlu kita bangun. Karena mereka sebenarnya anak-anak dengan generasi yang luar biasa, kalau kecerdasan tidak ada yang bisa menandingi, itu surveinya. Manusia paling cerdas adalah manusia mereka, tapi mentalnya paling rapuh. Itu yang menjadi catatan. Nah, saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi, tapi saya ingin klarifikasi ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex tadi beberapa poin yang disampaikan Ibu Ika mudah-mudahan terdengar ya. Salah satu poinnya tadi benar nggak sih Pak ada isu soal Kementerian Sultan sehingga ada perbedaan tukin yang gapnya tinggi dan lain-lain. Silahkan Pak. Ya terima kasih. Saya kok nggak ada
keinginan untuk membahas Kementerian Sultan atau bukannya. Tetapi banyak poin penting tadi yang disampaikan. Pertama adalah bagaimana kita memperbaiki kinerja ASN. Ini penting sekali. Poin diskusi kita harusnya ke sana karena negara kita dihadapkan dengan kompetisi yang juga tidak makin lama makin ketat dengan negara lain. Ya, itu udah pasti. Nah, tadi menarik bicara values ya, bicara ongoing feedback yang dibutuhkan oleh generasi ini. Itulah sebabnya mengapa kami sekarang ini melakukan holistic transformation. Transformasi ASN ini nggak bisa lagi kita lakukan sepotong-sepotong. Memang harus dilakukan secara holistik. Termasuk tadi total reward-nya mesti kita perbaiki bersama. Tetapi for info buat ibu-ibu sekalian ya, kalau kita bicara retention, dari survei yang kami lakukan, retention rate ASN itu lebih dari 87%. Jadi 87% ASN ingin bekerja sampai pensiun loh. Ya, saya kira nggak ada perusahaan yang retention rate-nya setinggi itu. Persoalannya adalah retention rate-nya tinggi, kinerjanya belum tinggi. Nah, ini yang kami duga sebagai lebih ke zona nyaman begitu, bukan karena employee loyalty yang tinggi. Karena kalau employee loyalty atau employee engagement, dia berkorelasi dengan kinerja. Nah, sayangnya retensinya tinggi, kinerjanya belum baik. Nah, inilah PR mengapa sistem pengelolaan kinerja kita perbaiki, sistem reward kita perbaiki ya. Kami sedang bekerja untuk memperbaiki total rewardnya ASN. Talent tadi dikatakan, talent mobility diperbaiki. Memang ada kesenjangan. Daerah-daerah yang kaya APBD-nya banyak, tunjangan penghasilannya bisa lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertentu dan itu jomplang. Nah, tugas kita melakukan kalibrasi itu membuat lebih adil, membuat lebih kompetitif dan instrumen utamanya adalah digitalisasi. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Devi ya. Dunia ini berubah begitu. Ya, melalui digitalisasi, melalui SPBE kita perkirakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak sekali dilakukan oleh ASN yang jabatannya pelaksana ya. 38% ASN kita pelaksana ya, lebih dari 1,6 juta itu akan dengan mudah sekali diganti oleh teknologi. Nah, tentu kita harus pikirkan shifting-nya. Kita harus pikirkan upskilling-nya, reskilling-nya. Karena solusi PHK tentu bukan solusi yang ideal buat ASN begitu. Kalau bisa PHK itu jalan terakhir yang kita lakukan. Tapi kita beri kesempatan untuk belajar, mengupgrade dirinya dan lain-lain. Nah, ini holistic transformation yang kami sedang lakukan, Bu. Oke, jadi ada memang kesenjangan karena masing-masing berbeda di daerah-daerah begitu kesenjangan remunerasi, tapi ada sebuah way out nih yang dibikin nih Ibu Ika. Cukup nggak menurut Shirley? Coba sedikit tadi mendengar dari Pak Alex. Ya, saya pikir saya sepakat bahwa sebetulnya dua elemen paling penting dari perbincangan malam ini adalah pertama adalah transparansi otomatis. Selain memang ada mental tadi kalau Mbak Devi meng-highlight bagian itu. Sehingga perbincangan tentang 0,1% atau mungkin 0 ditambah yang 400-an tadi itu nggak berhenti di situ, tapi bagaimana ini selanjutnya kan begitu. Nah, setidaknya dua elemen penting. Yang pertama adalah pemerintah juga harus sangat transparan menunjukkan hak dan kewajiban CPNS itu dari awal. Dan dari kitanya, dari anak mudanya atau dari CPNS-nya ini juga harus proaktif untuk mencari tahu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar apapun keputusannya, mendaftar atau tidak, melanjutkan atau tidak, bertanggung jawab dengan keputusannya. Sehingga bukan menjadi second option untuk lanjut apa enggak. Tapi di akhir saya ingin menutup sedikit bahwa sebetulnya saya sepakat dengan poin bahwa yang kita bincangkan ini adalah sesuatu yang sangat kecil, Mbak Balkis. Apalagi mau melihat ini sebagai satu fenomena, maka ini adalah fenomena di hilir, bukan di hulu. Ketika kita mau mencari ini sebetulnya hulunya ada di mana, maka perbaiki kondisi negara dan kebijakan pemimpinnya. Sehingga dengan cara seperti apa masyarakatnya juga harus cerdas dalam memilih karena Indonesia ini negara kaya, sumber daya alam, sumber daya manusia, bonus demografi layaknya di-highlight oleh Pak Alex tadi. Mau sampai kapan kita terus-terusan begini? Ditangkap Shirley, poin yang tadi sudah disampaikan. Kita akan sambung lagi tapi ya sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kita sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara, padat sekali waktunya tapi masih berisi sekali konten yang kita bicarakan. Saya mau dengar langsung bagaimana Bu harapan ke depannya, perubahan apa yang harus dilakukan, Bu Dian? Kalau dari kami ini sebagai wakil rakyat, buat saya pribadi ini untuk menjadi PNS itu
bukan untuk coba-coba ya. Jadi untuk kedepannya saya tidak berharap dari 0,1% ini akan meningkat. Ya. Butuh komitmen yang tegas nih ketika pemuda di Indonesia ini mendaftarkan diri sebagai PNS, mereka harus benar-benar punya komitmen di dalam hati, udah siap melaksanakan tugas. Karena tugas mereka ini bukan sesuatu yang ketika orang bilang monoton, sebenarnya bukan sesuatu yang monoton, tapi bagaimana mereka harus menyikapi dan sadar diri dengan tugas yang ada, gitu aja. Jadi itu ya. Iya, jadi janganlah ketika next kemudian hari para pemuda ini mendaftarkan diri sebagai PNS, terus itu mereka akan berpikiran coba-coba dulu. Itu saya pribadi sebagai wakil dari mereka kan sebenarnya saya tidak setuju sama sekali. Baik, saya mau dengar dari Ibu Ika, silakan. Terima kasih ya. Jadi memang kalau kita berbicara dalam konteks kebijakan publik, bikinnya itu desainnya itu biasanya lebih gampang daripada implementasinya gitu ya. Jadi jadi yang saya mau tekankan sekali lagi adalah memang perbaikan implementasi sistem merit. Kenapa? Jangan sampai kita hiring few good people atau kita cuma meng-hire beberapa orang yang baik gitu ya, tapi kita kehilangan banyak orang yang bagus yang sudah ada di dalam. Jadi mari kita tekankan lagi berkaitan dengan merit system ini adalah prinsip kompetitif dan berkeadilan. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan gitu ya motivasi pengabdian, tapi jangan sampai gitu ya gaji pengabdian tapi tuntutan kerja profesional. Jadi harus kompetitif dan berkeadilan. Baik. Terima kasih Ibu Ika, terima kasih juga Shirley dan juga terima kasih Bu Dian dan Mbak Devi, terima kasih. Ya, dan Pak Alex tadi juga terima kasih sudah bergabung. Sayang sekali waktunya sudah habis kita berbincang pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari pembicaraan kita malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di Perempuan Bicara. Sampai jumpa.